Oke, berikut ini adalah aku jelasin dulu ya, bagaimana meng-setup produk digital dengan cepat menggunakan Dripform. Oke, flow-nya seperti ini kalau, dalam produk digital ya, orang kemudian, ngeklik, link landing page kita ya, kemudian dia add to cart product ya, di situ kemudian lead-nya masuk, kemudian melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran ya, buyer itu kemudian bisa mengakses konten digital yang kita jual. Apa yang dilakukan ya untuk men-setup proses ini di produk digital di Dripform, cukup simpel 3 ini, apa namanya, 3 menu yang mau kita setup. Yang pertama setting, menu e-commerce, dan landing page. Oke, kita akan, langsung saja kemudian, eee, oke di sini yang pertama ya, kita setting dulu payment ya, payment di menu setting, kemudian di setting. Di sini ada, payment ya. Nah, teman-teman semuanya silahkan atur ya payment, ada 2 jenis payment, kita mau nambah ini. Yang pertama payment, menggunakan payment gateway ya, kemudian menggunakan bank manual, transfer manual maksudnya seperti itu. Ini dua-duanya bisa kita pakai ya, silahkan milih misalnya pakai ini ya, QRIS, Indolva, Virtual Account, ini bisa tinggal milih ya, QRIS, Tokopedia, Virtual Account ya, kemudian, apa namanya, misalnya QRIS gitu ya. Ya, nanti biaya transaksinya oleh siapa, merchant atau buyer, ya, beban biaya transaksi, maksimal 1% ya. Kemudian call to action-nya apa ketika metode pembayaran ini dipakai ya. Nah, kemudian di sini kita udah ada template ya, ini panduan pembayaran nantinya itu yang akan muncul di notifikasi ya. Kalau misalnya kita setting QRIS ya berarti QRIS di sini, ini otomatis akan muncul di sini. Ya, ada di sini QRIS, virtual account atau bank. Bank, apa namanya, manual, seperti itu. Nah, kalau udah kemudian di-submit. Oke, di sini QRIS jangan lupa, di-switch yang mana yang kemudian dipakai ya. Kalau ini sudah ada ya, ini salah satunya aja, kayak gitu. Ini contohnya, kalau bank manual seperti ini ya, sama saja di sini ya bank, nanti banknya apa, misalnya BSI ya, masukkan rekeningnya ya, nama rekening, kemudian namanya siapa ya, ya, kemudian, duh maaf, au 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 au, ya di sini, pakai kode unik, atau harga pas, di sini contohnya ya mau pakai unik, kurang harga atau harga itu bisa dipakai di situ, ya nanti kemudian panduan pembayarannya bank, kemudian submit aja langsung gitu. Maka ada BSI yang toko ini ya, kalau di-on aja kalau mau di-on. Oke, itu kita sudah men-setting payment pembayaran ya, untuk pembayaran, ini. Nah, untuk nantinya, pembayaran melalui payment gateway ini, ya melalui payment gateway nanti akan, detailnya nanti akan ada video yang lain ya. Oke oke, kalau sudah kita, eee, langsung ke berikutnya, setelah auto payment kemudian menu e-commerce untuk setting produk. Di sini ada e-commerce, kemudian kita memasukkan produk nih. Nah, di apa namanya, produk, kategori produk kalau di Dripform itu ada 3 macam ya, digital, fisik, ya, atau langganan. Digital ini berarti kan tidak perlu ongkir, tidak ada setup ongkir dan lain sebagainya. Kalau fisik itu nanti nyeting, berat ya, kemudian, warehouse mau dijemput di mana kalau pakai Drip Express ya, penjemputan logistik ya. Kemudian kalau langganan itu adalah, membership ya. Misalnya mau produk yang bulanan ya, kita buka kelas misalnya membership, setiap ada SPP-nya, nah itu ada biaya subscription-nya itu ya, itulah langganan. Nah ini karena kita produk digital ya, misalnya kita mau apa namanya, silahkan, upload gambarnya ya yang, digital misalnya, aduh ya aja, bentar, ada pictures di sini ya, contoh aja ya. Oke, misalnya seperti itu, nama produknya, produk digital, ya. Kemudian deskripsinya buat produk ini silahkan ditulis, ya, produk.
digital, laris manis. Tipe produknya jangan lupa digital ya. Kemudian pilih produknya, ini bisa diubah nantinya tombol call to action-nya ketika mau beli itu, mau pilih ini atau sebagainya. Produk harian, produk stok, silahkan kalau ada stok terbatas dan sebagainya, kalau ada varian seperti itu ya. Nah, kemudian harga produknya berapa, misalnya harga produknya itu 499.000, kemudian harga diskon harga coret ya, setelah di harga dicoret misalnya 199, seperti itu. Kalau sudah produknya, kita sudah punya produk. Oke. Nah, berarti kita sudah punya produk ya, produk digital ya dengan harga 499.000 ya. Ini yang dibuat 46 April. Oke. Nah, kita udah punya produk. Kemudian yang berikutnya adalah setelah setting produk, langsung kemudian di landing page ya. Kemudian kita ke landing page, bikin form baru ya. Tambah form, bisa langsung ke sini, ada template-templatenya teman-teman semuanya. Bisa kosongan nanti dibikin. Nah, biar cepat langsung di produk digital sini ya, digital produk misalnya, kemudian linknya simpan form. Ini landing page sederhananya yang dari template ya. Nah, kemudian teman-teman semuanya bisa membuat landing page ya masing-masing dengan selera masing-masing, bisa dengan gambar, bisa dengan teks, dengan video, icon dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman bisa ini semuanya ya, bikin. Nah, jangan lupa kemudian kasih order name ya, order form, nama, nomor WhatsApp, email ya. Kemudian produk tadi yang sudah dibuat tadi itu dimasukkan di sini. Ya, produk digitalnya. Oke. Kemudian jangan lupa tambah di elemen ya, beli sekarang ini. Tombol submit namanya di sini. Sini ada submit button. Submit button ini adalah beli sekarang ini. Oke. Berarti kita udah mempunyai landing page dan order formnya ya. Kemudian setelah ya misalnya prosesnya orang itu kemudian baca landing page kita, kemudian tertarik, kemudian mengisi form, kemudian ketika lead itu mengeklik beli sekarang ya, nanti tampilnya adalah respon page. Ini kita save dulu ya, kemudian respon page. Nah, respon page ini bisa teman-teman semuanya untuk yang pertama adalah untuk ketika orang ngeklik itu, setelah ngisi data ya, ngeklik itu berarti ke pembayaran. Biasanya saya kasih rincian transaksi. Di sini ada rincian transaksi, nanti tampilnya seperti ini. Dan ini adalah checklist apa namanya, rincian transaksi ini akan tampil kepada siapa aja. Ya, kepada orang yang initial check out, kepada orang yang baru add payment info ya, atau kemudian kalau misalnya sudah orang-orang yang sudah purchase, sudah transfer, ini tidak perlu ditampilkan, itu bisa tinggal di sini aja. Nah, jadi nanti akan tampil ketika orang-orang di statusnya masih check out dan belum bayar. Nah, gitu. Nah, kemudian metode pembayaran ya, ini bisa teman-teman semuanya bisa aktifkan COD, tapi ini karena ini digital nggak ada COD-COD-an ya. Nah, kemudian di sini bisa di switch untuk nge-trigger pixel ya. Pixel di sini. Nah, bisa pixel purchase ya, ketika orang itu sudah statusnya purchase, nanti nge-trigger ininya purchase-nya. Nah, nanti ketika orang itu sudah purchase ya, melakukan seleksi ataupun memilih salah satunya. Nah, di sini mau ada teks apa? Pembayaran Anda telah kami terima ya. Misalnya silakan akses produk. Oke, seperti itu. Nah, kalau ini memang orang yang otomatis ya, seperti itu. Ya. Nah, di sini ini untuk kirim notifikasi. Jadi teman-teman semuanya kalau pakai bayar manual ya, ketika orang itu kita pasang apa namanya, bukti transaksi ya. Sini ada bukti transaksi, bukti transfer ini ya. Nanti ini bisa ada pilihan ya, mau kirim notifikasi kemana kalau ini manual ya. Misalnya mau kirim ke nomor admin misalnya ya, kalau udah setelah di-upload kemudian ngirim ke sini, ini seperti itu, bisa diatur seperti itu. Ya. Tapi kalau pakai payment gateway, QRIS dan sebagainya tidak perlu ya, tidak perlu upload bukti transfer karena secara otomatis ya prosesnya akan dilakukan oleh sistem. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita bikin landing page ya, kemudian akses produk. Nah,
akses produk di sini adalah kita memanfaatkan halaman respon page itu ya sekalian untuk, ya untuk apa namanya, membuat halaman akses produk ya. Orang-orang yang sudah membayar ya, nanti bisa mengakses produknya di sini, di respon page ini ya. Apa itu nantinya kita bisa pasang, produk kita itu berupa, video ya, bisa PDF ya, bisa teks atau macam-macam ya, atau mendownload, apa namanya, terserah ya, yang penting apapun bisa diupload di sini, yang nantinya itu bisa kita setting ya, bisa kita setting untuk, apa namanya, produk digital yang kita buat. Jadi di sini nanti ya. Ya, jadi bisa kita nantinya itu kasih, teks ya, misalnya di sini akses produk ya, akses produk ya, oke. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa ini tampil di semua status ya, biar orang yang belum transfer, belum bayar juga ngerti, oh aksesnya di sini, bisa seperti itu. Nanti bisa ditambahin ya berarti di sini, eee eee, produk apa namanya, produk akan muncul setelah pembayaran dilakukan, misalnya seperti itu. Ya, kayak gini aja, settingnya bisa gini, ini bisa dilihat oleh semua orang status, ya. Terus kemudian, produknya misalnya di video, ya, di sini ada, macam-macam ini ya, teman-teman semuanya bisa kasih apa namanya, elemen ya di sini. Yang pertama kalau produk digital, itu bisa kasih YouTube link, bisa di-embed ya. Dan di sini bisa dihilangkan, apa namanya, ininya ya, identitas YouTube-nya, nanti ada fiturnya. Atau live room. Live room itu ya nantinya untuk live ya. Kemudian itu playlist, G Drive video. Ya kalau saya sarankan bisa di G Drive video ya, karena itu, bisa kita atur agar tidak bisa di-download gitu kan ya. Nah ini materi pertama ya, misalnya, ada bisa banyak materi digitalnya, beberapa video, ya misalnya kita kasih atas ini judulnya ya, materi, pertama tentang digital misalnya. Oke, dan ini hanya bisa dilihat oleh orang yang sudah membayar, ya. Jadi kalau dia baru check out sama, payment info ya, payment info itu adalah orang yang memilih channel pembayaran, tapi belum transfer. Nah, itu dicentang ulang, ya. Itu aja, nanti hanya orang yang mulai dari purchase ya, dia itu bisa mengakses ini, materi ini. Masuk ini, ya, kita atur, linknya ya, bisa misalnya Anda sudah ngupload di Google Drive, ya, kemudian kita tinggal kopas saja sini, kopas saja gitu, atau kemudian, beberapa materi satu ada beberapa video bisa tambah lagi banyak segitu. Dan ini hanya bisa dilihat materi ini ya, hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sudah membayar. Maka kita hilangkan centang payment info. Ya, jadinya, seperti ini nantinya ya. Nah, nih. Nah, nanti kalau ada banyak ya, file-file ini nanti bentuknya akan membentuk, thumbnail-thumbnail seperti itu. Kalau single saja nantinya kayak gini. Ya, ya, ini seperti ini. Pengaturan video di sini ya, tinggal ini ya. Nah, di situ panduannya ada. File mana yang kemudian dikopas di sini di Google Drive ya. Nah, kemudian, misalnya kasih materi lagi, materi kedua itu di YouTube misalnya ya. Materi 2 misalnya. Tinggal misalnya di YouTube ya, tinggal di-embed aja ya, eee, contoh aja ya ini. Ya tinggal ini, ID-nya di-copy ya, eee, ya YouTube di-copy saja di sini pengaturan video ya, ini tinggal ID-nya di-copy. Jangan lupa kemudian sembunyikan YouTube.
Itu untuk maksudnya menjaga biar biar nggak langsung diklik YouTube-nya kemudian di-download dan sebagainya. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, ya nanti kayak gini bentuknya setelah ini ya, warnanya biru seperti ini ya, bisa diakses ya ininya. Nah, teman-teman bisa bisa menambahkan ya. Misalnya kalau filenya PDF ya berarti diupload dulu di tempat upload file yang nggak bisa di-download misalnya di Google Drive. Nanti tinggal kita kasih button ya di sini ya. Button ini isinya adalah URL-nya, URL download tadi. Ya tinggal di sini download materi PDF atau misalnya PPT di sini. Ya, pakai icon nanti URL-nya di sini. Ya, seperti biasa ini hanya bisa dilihat oleh orang yang sudah membayar. Kayak gitu. Terus Anda bisa memberikan apa namanya materi Anda, akses materi Anda baik itu teks atau video atau link dan sebagainya ya supaya bisa diakses oleh pembeli. Jadi ini download materi pada misalnya. Ini hanya bisa dilihat oleh apa namanya pembeli saja. Oke, simpan. Nah, kita sudah punya landing page, sudah punya pembeli ketika mengakses produknya kita sudah buat sini akses produknya. Kemudian setelahnya itu kemudian kita buat notifikasi WhatsApp. Nah, ini penting juga notifikasi. Jadi notifikasi WhatsApp nanti apa namanya di automation ini ya. Nah, nanti kalau misalnya banyak terdaftar, kita mendaftarkan beberapa staff ya, tinggal nanti atur aja yang mana yang aktif untuk melakukan nomor yang diaktifasi ya. Nanti teman-teman bisa masukkan di sini ya notifikasinya ya. Notifikasi apa yang kemudian bisa mengkonvert ya, lebih bisa mengkonvert orang-orang dari lead kemudian bisa konversinya tinggi. Nah, kita udah buatin di ini ya template-nya, teman-teman semuanya bisa akses template-nya itu di premium konten di sini notif WhatsApp. Ini contoh aja ya. Ketika posisi ini check out gimana ya kata-katanya apa contohnya seperti itu atau admin info seperti itu. Tinggal teman-teman semuanya bisa membuat baru atau ATM itu aja ya. Pertama ya ini ya pesan pertama ke orang yang innocent check out misalnya hai Kak kayak gitu kan ya. Kita tinggal ini kan ya tinggal apa namanya? Nah, enaknya gitu kan ya. Hai Kak dan sebagainya. Oke, seperti itu. Dan terus sampai kemudian nantinya itu kita simpan. Nah, kita membutuhkan WhatsApp ini juga untuk memberitahukan bahwa ketika sudah seseorang itu sudah membayar atau mempurchase produk kita, maka bagaimana untuk memberikan aksesnya? Ya, pakai di sini juga ya. Teman-teman semuanya nanti insya Allah nanti khusus akan ada WhatsApp notification ya, tapi ini saya buat singkat dulu. Yang penting dulu yaitu kita akan memberikan notifikasi untuk akses link produk pembelian. Nah, jadi ketika send after begitu mereka membayar ya, itu kemudian posisinya adalah purchase ya. Ketika orang itu sudah purchase, nantinya kita akan kasih link ya, link akses pembayaran. Link akses produknya mereka. Jadi link akses produk ini di respon page yang kita telah buat tadi itu adalah unik ya. Setiap orang yang melakukan order itu mempunyai linknya masing-masing dan semuanya berbeda. Nah, ini untuk meminimalisir ya dari pembajakan dan sebagainya. Halo Kak ya, halo terima kasih. Silahkan akses produk Anda ya di link berikut. Nah, linknya apa? Tinggal kita kasih link untuk mengaksesnya untuk akan diklik ya. Itu adalah submission link. Ya. Jadi submission link ini akan mengarah ke respon page yang telah kita buat fungsikan sebagai akses produk. Kayak gitu ya. Jadi begitu mereka langsung kasih ini. Oke, simpan. Nah, itu jadi teman-teman semuanya kita sudah bisa membuat tadi notifikasi ya. Kemudian akses produk, notifikasi untuk ke sana. Ya, yang berikutnya setting proteksi konten. Kenapa kok ada diproteksi ya? Supaya kemudian orang yang tidak membeli tidak bisa mengakses. Artinya apa? Kita pakai one time password. Jadi kalau misalnya ada orang yang ganti device yang berbeda dari awal membeli ya,
harus autentifikasi nomor HP-nya yang didaftarkan untuk membeli tadi itu. Nah, cantingnya di sini, settingnya di sini. Di sini kita ada lead lead setting ya, di setiap landing page atau form page. Nah, di sini kita aktifkan konten terkunci. Ya, konten terkunci ini jadi nanti kalau misalnya ganti device, ya misalnya dia melakukan purchase atau pembelian dari HP kemudian mau berpindah ke komputer misalnya, nah dia harus memasukkan nanti itu terprotek gitu, ya terprotek, ya. Dia nanti kemudian harus memasukkan OTP WhatsApp yang akan dikirim melalui WhatsApp terdaftar. Ya kayak gitu harus ada apa namanya memasukkan OTP-nya kayak gitu. Nah kemudian ini bisa jadi manfaatkan juga aktifkan session ya karena produk digital itu bukan produk yang kemudian retensi artinya satu orang itu pasti belinya sekali. Ini bisa diaktifkan untuk apa ya? Untuk apa? Ketika orang kemudian mengakses landing page atau form ini, nanti sistem otomatis akan mendirect ke respon page, mendirect ke halaman akses produk. Ya, ini pilihan sih ya. Tapi itu lebih enak seperti itu. Jadi orang yang kemudian telah membeli melalui landing page atau form page ini akan diteruskan langsung ke session ini. Lead yang sudah mendaftar langsung diarahkan ke halaman respon. Respon itu apa? Ya akses produk tadi. Oke, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman semuanya bisa langsung jualan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.